Selamat malam, perkenalkan nama saya Jeremy Edwin Hamonangan dengan NIM 2115011-039 dari kelas 2B, Prodi D3 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil pekerjaan saya tentang tugas evaluasi tengah semester komputer grafik praktikum. Tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi nilai evaluasi tengah semester mata kuliah komputer grafik praktikum. Untuk mengawalinya, saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya buat. Yang pertama itu aplikasi Godot ini saya beri judul balon-balon di langit dengan tema balon udara. Sesuai dengan perintah yang diberikan, di sini saya membuat pola 2 dimensi berjumlah 3 menggunakan bentuk-bentuk dasar yang telah dibuat pada tugas-tugas sebelumnya dengan tema benda terbang di udara. Benda terbang di udara ini saya pilih balon karena balon sendiri cukup familiar dan dapat terbang di udara juga. Pada tugas kali ini terdapat 2 tugas utama, itu membuat pola 2 dimensi dan animasi dari pola 2 dimensi yang telah dibuat. Untuk objek yang saya buat sendiri itu terdapat 3 buah ya. Yang pertama itu adalah kapal Zeppelin, yang kedua ada rumah Up yang diambil dari film Up, yang ketiga ada balon udara yang biasa kita jumpai atau kita kenal. Dari ketiga gambar tersebut saya membuat sketsa seperti berikut. Seperti lihat, sketsanya kurang bagus atau kurang estetiknya kurang bagus karena keterbatasan tools yang ada dalam Google Jamboard. Namun untuk gambaran polanya seperti ini. Kita masuk ke proyeknya. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang source code yang saya buat. Untuk pola sendiri, di sini saya memanggil berbagai bentuk dasar dengan koordinat yang ditentukan agar bisa membentuk pola yang diinginkan. Di sini terdapat 3 fungsi, yaitu pola 1, pola 2, dan pola 3. Setiap pola ini akan mengembalikan nilai array, yaitu res, yang nantinya akan di print pixelnya pada kanvas. Yang kedua itu ada karya 2 dimensi atau animasinya. Di sini ada kamus data yang saya definisikan untuk mendukung pembuatan animasinya. Di sini ada pemanggilan juga untuk primitif. Untuk animasi saya menggunakan proses delta. Fungsi ini bukan fungsi bawaan dari Godot. Di sini terdapat algoritma untuk melakukan assignment terhadap variabel-variabel di kamus data untuk mendukung transformasi animasi yang ada. Ini ada animasi Zeppelin, ada animasi rumah, ada animasi balon. Di sini juga untuk interaksinya saya menggunakan function input event, dan juga bukan function bawaan dari Godotnya. Untuk mendefinisikan button-button yang digunakan dalam interaksi, saya melakukan konfigurasinya di input map pada project setting. Ini ada mouse click right, pola 1, pola 2, pola 3, set, stop Zeppelin, stop balon, dan stop rumah. Dan nantinya akan dipanggil pada function input event. Di sini terdapat pemanggilan polanya. Di sini terdapat 3 pola, yaitu
pola 1, pola 2, dan pola 3. Di pola 1 ini terdapat transformasi 2 dimensi. Di pola 2 terdapat translasi dan rotasi. Di pola 3 terdapat translasi dan dimensi. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke demo aplikasinya. Kita masuk ke aplikasinya. Aplikasi diawali dengan menu utama atau main menu. Terdapat 5 buah button menu, yaitu pola 2 dimensi, animasi, about, how to, dan quit. Untuk yang pertama, kita masuk ke dalam about. Di sini terdapat identitas pembuat programnya, yaitu saya sendiri. Lalu ada how to yang berisi cara kerja aplikasinya. Pada kolom pertama ini, di sisi kiri ini penjelasan mengenai button-button yang ada pada menu. Button pola untuk menampilkan 3 objek terbang di udara, button animasi untuk menampilkan animasi dari setiap objek terbang, button about untuk menampilkan data diri pembuat, button how to untuk menampilkan cara kerja aplikasi, button quit untuk keluar dari aplikasi. Lalu di kolom kedua, ini bukan hotkey untuk melakukan interaksinya. Ada mouse right click, key 1, key 2, key 3, key 0, key A, key S, dan key D. Untuk lebih jelasnya akan ditampilkan pada animasi. Kita masuk ke dalam pola 2 dimensi. Di sini terdapat 3 pola 2 dimensi yang berupa objek terbang di udara. Yang pertama itu ada rumah dan kartun up. Di sini saya membentuknya dengan 5 buah bentuk dasar. Ada persegi yang digunakan sebagai dinding rumahnya. Lalu ada persegi panjang sebagai pintu rumahnya. Ada persegi lagi dan ukuran lebih kecil sebagai jendelanya. Ada trapesium sama kaki yang digunakan untuk atapnya. Dan lingkaran untuk membentuk balon-balonnya. Balon-balon dan rumah ini terhubung melalui tali yang dibentuk menggunakan garis linear dari algoritma DDA. Lalu yang bahas kedua ini ada kapal Zeppelin yang dibentuk dari 4 bentuk dasar. Yang pertama itu ada trapesium sama kaki yang dirotasi sebanyak 90 derajat. Lalu ada bentuk balonnya yaitu elips, dan terdapat elips lagi dengan ukuran yang lebih ramping. Untuk yang elips kedua ini untuk memberikan tekstur dan menambah estetika pada balon kapal Zeppelin-nya. Lalu yang kedua, yang terakhir itu ada persegi panjang yang digunakan untuk ruangan dari kapal Zeppelin-nya. Lalu pada di tengah-tengah elips ini terdapat sebuah garis lurus yang digunakan untuk menambah tekstur dan estetika. Selanjutnya ketiga itu ada balon udara yang bisa kita jumpai. Ini terdapat 5 buah bentuk dasar. Yang pertama ada lingkaran sebagai balonnya sendiri. Yang kedua ada elips. Dan yang ketiga ada elips lagi dengan ukuran yang lebih ramping. Kedua elips ini digunakan untuk memberikan kesan yang lebih mirip dengan sketsa dan sumber referensi. Lalu ada persegi panjang yang ditaruh pada bawah balon, dan ada persegi yang digunakan untuk tempat orang yang menaiki balon ini. Lalu antara balon dan tempat penumpang ini dihubungkan dengan sebuah tali yang dibentuk dari algoritma pembentuk versi yaitu DDA. Kita lanjut ke animasi. Di sini ada animasinya sebagai berikut. Ada beberapa interaksi yang dapat dilakukan pada animasi ini. Yang pertama itu ada hotkey klik kanan untuk menghentikan objek dari animasi. Bisa dilihat bahwa seluruh objek di sini berhenti dari animasinya. Untuk melanjutkannya kembali, kita lakukan hal yang sama. Untuk klik kanan. Lalu ada hotkey 1, 2, dan 3, yaitu keyboard 1, 2, 3, number, untuk menyembunyikan atau memunculkan tiap pola. Untuk 1 sendiri untuk digunakan untuk
pola 1, di sini pola 1-nya hilang, untuk memunculkannya kembali bisa kita lakukan hal yang sama. Lalu 2 dan 3 untuk pola 2 dan 3. Kapan zipline-nya hilang, kita munculkan kembali, dan kita 3, baru udahannya hilang dan kita munculkan kembali. Jika dilihat ketika sebuah pola disembunyikan, pola lainnya melakukan animasi dengan lebih baik dan smooth. Hal itu dikarenakan pengaruh sistem atau perangkat yang digunakan. Jika dijalankan pada perangkat yang lebih baik, mungkin animasinya akan lebih baik juga. Namun karena keterbatasan spesifikasi, sehingga terjadi pergerakan yang kurang smooth. Nah, yang ketiga itu ada interaksi untuk menghentikan animasi dari sebuah objek. Jika klik kanan tadi menghentikan seluruh objeknya, maka di sini jika kita kita tekan tombol A, hanya kapal zipline aja berhenti. Kita kembali. Jika kita pencet tombol S, maka baru udahannya berhenti. Kita jalankan kembali. Jika kita tekan B, maka rumahnya berhenti. Jalankan kembali. Jika dilihat posisi tiap pola sudah berubah dari posisi awalnya. Untuk mengembalikannya ke posisi awal, kita bisa menggunakan interaksi keempat, yaitu hotkey 0. Jika kita klik pencet 0, maka seperti yang dapat dilihat bahwa semua pola kembali ke posisi semulanya. Untuk animasi segitu. Sekian penjelasan dan demo aplikasi yang telah saya kerjakan. Untuk segala kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf, dan atas perhatian penonton saya ucapkan terima kasih.